Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afina Nabila Kawati, NIM 71014222227. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang pernah dengar gak sih apa itu krisis properti dan pertumbuhan melambat di Tiongkok? Mungkin ada beberapa contoh beritanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mengalami krisis di sektor properti yang menciptakan gelombang ketidakpastian, baik di tingkat domestik maupun global. Salah satu pemicunya adalah kegagalan perusahaan-perusahaan properti besar dengan China Evergrande Group sebagai salah satu paling menonjol. Evergrande yang merupakan salah satu pengembang real estate terbesar di Tiongkok mengalami kesulitan keuangan yang berat sehingga gagal memenuhi kewajiban utangnya yang mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini mencerminkan beban besar yang dihadapi oleh industri properti Tiongkok yang telah tumbuh pesat tetapi juga menumpuk utang dalam jumlah besar. Masalah ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi kebijakan dan perkembangan ekonomi yang kompleks. Selama 2 dekade terakhir, sektor properti menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan pemerintah daerah yang sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan lahan. Investasi properti dianggap sebagai pilihan investasi utama bagi masyarakat Tiongkok yang melihat properti sebagai aset bernilai tinggi dan aman. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini mulai menunjukkan sisi negatifnya ketika harga properti melambung terlalu tinggi, sementara tingkat utang perusahaan properti juga meningkat pesat. Pada tahun 2020, pemerintah Tiongkok memperkenalkan kebijakan Three Red Lines, sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan utang sektor properti. Kebijakan ini mengharuskan perusahaan properti mematuhi 3 indikator keuangan terkait rasio utang terhadap aset, rasio utang bersih, dan rasio likuiditas. Namun kebijakan ini justru membuat situasi semakin sulit bagi perusahaan seperti Evergrande yang sudah terjebak dalam utang besar sehingga memicu serangkaian default utang dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dampak dari krisis properti Tiongkok ini tidak hanya terbatas pada ekonomi domestiknya saja, melainkan juga merambah ke ekonomi global, terutama melalui rantai pasok dan perdagangan komoditas. Sebagai konsumen besar komoditas global, termasuk baja, tembaga, semen, dan energi, melemahnya sektor properti di Tiongkok menurunkan permintaan terhadap komoditas-komoditas ini. Negara-negara penghasil bahan mentah seperti Australia, Brazil, dan Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan mentah di Tiongkok. Dan penurunan permintaan dari Tiongkok secara langsung mempengaruhi harga dan volume perdagangan komoditas global. Dalam kasus Indonesia, Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar, terutama dalam hal ekspor komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Penurunan permintaan dari Tiongkok berarti berkurangnya pendapatan ekspor bagi Indonesia, yang dapat berdampak pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melemahnya ekonomi di Tiongkok juga dapat mengurangi aliran investasi dari Tiongkok ke Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan energi. Penurunan investasi dan permintaan komoditas dari Tiongkok berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global, mengingat Tiongkok adalah salah satu motor utama dalam perekonomian dunia.
Jika situasi ini tidak segera diatasi, krisis properti ini dapat menciptakan ketidakstabilan yang lebih luas di sektor keuangan internasional. Mengingat banyak bank dan institusi keuangan internasional memiliki exposure terhadap utang perusahaan properti Tiongkok. Selain itu, negara lain yang memiliki hubungan dengan erat dengan Tiongkok juga akan merasakan efek spillover yang banyak memicu penurunan ekonomi global yang lebih dalam. Dengan kontribusi sektor properti yang signifikan terhadap PDB Tiongkok 25-30%, krisis ini memiliki dampak besar tidak hanya bagi ekonomi domestik tetapi juga bagi stabilitas ekonomi global. Rantai pasokan global terganggu karena penurunan permintaan komoditas yang menyebabkan tekanan terhadap harga-harga bahan mentah. Penurunan ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pasar keuangan global, terutama bagi para investor yang memiliki exposure tinggi terhadap pasar properti Tiongkok. Krisis properti ini juga memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan model pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang selama ini sangat bergantung pada investasi di sektor properti dan infrastruktur. Jika sektor ini tidak segera pulih, Tiongkok mungkin harus mencari model pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan, yang berfokus pada peningkatan konsumsi domestik dan pengembangan sektor jasa serta teknologi. Namun, transisi ini tidak akan mudah dan membutuhkan waktu. Sementara dampak jangka pendek dan krisis properti ini sudah mulai dirasakan di seluruh dunia. Dalam jangka panjang, stabilitas sektor properti di Tiongkok akan menjadi faktor kunci untuk menjaga pertumbuhan. Dalam jangka panjang, stabilitas sektor properti di Tiongkok akan menjadi faktor kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global yang sehat. Sementara itu, negara-negara yang bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok harus mencari strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pasar Tiongkok guna mengurangi resiko dari fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh krisis seperti ini di masa depan. Siapa sih Evergrande ini? Kenapa jika perusahaan gagal bayar hutang, dampaknya begitu mengerikan? Kami sedikit paparkan kronologi singkatnya. Kita mulai dengan yang pertama, siapa sebenarnya pengembang dari atau Evergrande ini? Evergrande merupakan pengembang properti raksasa kedua di negeri tirai bambu yang didirikan oleh miliarder Hu Kaiyan. Saat ini, Evergrande Real Estate memiliki lebih dari 1.300 proyek di 280 kota di Tiongkok. Anda bisa bayangkan, saudara, 280 kota. Ini skala yang luar biasa untuk perusahaan properti. Beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan karena memiliki hutang. Utangnya bukan main-main, jumbo, bahkan terbesar di dunia. Nilainya adalah 300 miliar. Wow, jumlahnya fantastis. Bahkan, bunga yang harus dibayar dari hutang ini adalah 84 juta dolar Amerika Serikat. Nilainya saja triliunan, saudara. Jika kita bayar bunga KPR saja, kita udah pusing ya kalau bunganya ini naik. Nah, utang inilah ya yang kalau kita konversikan ke dalam kurs rupiah sebesar 14.300, nilainya hampir 4.300 triliun rupiah. Nilainya sekitar 2 kali lipat dari APBN Indonesia. Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Itu baru utang satu korporasi saja loh. Di Indonesia, uang sebesar ini bisa untuk membangun pendidikan, infrastruktur, sampai beli senjata perang. Kalau bangkrut, ya bagaimana? Panik gak? Panik gak? Bukan panik lagi, tapi malah lemes. Ya, saudara, kita lihat yang berikutnya. Ini terkait dengan apa yang menjadi menyebabkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa seperti itu? Ya, hutang menjadi pokok pangkal masalah Evergrande. Ini mengingatkan kita pada krisis 2008 lalu di Amerika Serikat.
ada bank dengan aset sekitar 20 kali lipat ya dari Bank Mandiri, punya peringkat yang bagus. Tiba-tiba, saudara, dalam waktu semalam, lenyap. Ini cerita tentang Lehman Brothers. Kita kembali lagi ke Evergrande. Krisis ini disinyalir karena aturan kekayaan yang diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok, sekaligus kontrol utang oleh negara. Ini panjang kalau saya paparkan di sini, tapi yang pasti untuk bisa bertahan, Evergrande memberikan diskon besar-besaran saat menjual properti di periode akhir. Ya, high risk, high return memang. Balik lagi saudara ke prinsip investasi. Logikanya, siapa yang mau jual ya produk investasi dengan harga murah kalau prospeknya sedang cerah gemilang? Nggak ada. Money is money, business is business. You can earn big money with all the risk. Ini bukan dana sosial. Demikian, itulah sedikit tentang kronologi dan juga menjadi penyebab mengapa Evergrande di Tiongkok ini bisa sangat mengkhawatirkan, tidak hanya di China, melainkan hingga ke Indonesia. Dan saudara, di dalam negeri, Indonesia ikut mengantisipasi gagal bayar utang Evergrande. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah utang perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok tersebut tidak hanya berdampak besar bagi perekonomian Tiongkok, tapi juga dunia maya. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyebutkan, selain isu tapering the Fed, gagal bayar Evergrande bakal menambah sentimen negatif yang mempengaruhi arus modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Tiongkok atau RRT karena terjadinya gagal bayar dari satu perusahaan konstruksi kedua terbesar di RRT, di mana total utangnya mencapai di atas 300 billion US dollar dan mereka akan mengalami situasi yang sangat tidak mudah dan memiliki dampak atau ripple yang luar biasa besar baik pada perekonomian domestik di Tiongkok maupun di dunia. Jadi kita juga harus melihat dengan mewaspadai apa yang terjadi di dalam perekonomian Tiongkok dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini. Kegagalan bayar korporasi di pasar keuangan Tiongkok, rencana pengurangan stimulus atau tapering oleh Bank Sentral Amerika, the Fed, serta peningkatan sejumlah kasus COVID-19 di sejumlah negara. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap preferensi investor global atas aliran portofolio ke negara-negara berkembang.